11 inspirasi ibu rumah tangga menabung dan investasi di saat inflasi. Ibu zaman now harus tahu. Sebelum lanjut, pastikan klik tombol subscribe, share, dan like dulu ya, supaya channel ini bisa bermanfaat buat lebih banyak teman-teman. Terima kasih. Yuk, kita lanjut deh. Apa kabar ibu semua? Moga sehat-sehat terus ya. Bu, pernah tidak merasa uang belanja sekarang itu seperti sedang melakukan diet ketat padahal kita tidak pernah menyuruhnya kurus? Baru saja gajian rasanya saldo sudah melambaikan tangan gara-gara harga cabai dan minyak goreng yang hobinya naik turun mirip wahana di pasar malam. Berdasarkan artikel tren ekonomi rumah tangga masa kini dari portal berita finansial terkemuka, tantangan ibu zaman sekarang itu bukan cuma soal pintar memasak, tapi harus mahir berselancar di tengah badai kenaikan harga. Materi kali ini penting sekali untuk ibu simak. Karena kalau kita tidak gerak cepat, uang di dompet cuma bakal jadi kenangan manis yang numpang lewat saja. Masalahnya sekarang ada fenomena yang namanya inflasi. Itu loh Bu, kondisi di mana harga barang naik terus, tapi nilai uang kita malah merosot tajam. Bayangkan saja 10 tahun lalu uang Rp100.000 bisa dapat belanjaan penuh 1 troli. Tapi sekarang mungkin cuma cukup buat beli bahan seblak dan beberapa butir telur saja. Makanya menabung saja tidak cukup kalau cuma ditaruh di bawah bantal. Karena lama-lama nilainya akan digerogoti oleh si monster inflasi tadi. Ibu harus mulai melirik yang namanya investasi agar uang yang bekerja keras untuk kita. Bukan malah kita yang kelelahan mengejar harga barang yang lari kencang setiap hari. Sebelum melompat jauh, mari kita atur dulu strategi cerdas mengelola keuangan rumah tangga yang paling dasar, tapi sering kita lupakan di tengah kesibukan mengurus rumah. Kuncinya ada pada pemisahan pos anggaran. Jangan sampai uang bayar sekolah, anak malah terpakai buat beli tas lucu yang sedang promo di loka pasar karena godaan diskon. Ibu bisa pakai sistem amplop atau rekening terpisah supaya aliran uang masuk dan keluar bisa terpantau dengan jelas, tanpa ada drama uang hilang secara misterius di tengah bulan. Teknik ini adalah fondasi utama sebelum kita masuk ke 11 inspirasi, menabung dan investasi yang akan membuat masa depan keluarga lebih aman dan nyaman. Inspirasi pertama yang paling klasik dan aman adalah investasi emas batangan. Karena harganya cenderung stabil dan sangat mudah untuk dicairkan saat ada kebutuhan mendesak tiba-tiba. Kedua, kalau ibu merasa beli emas batangan itu berat, sekarang ada pilihan tabungan emas digital yang bisa dimulai dari nominal sangat kecil, bahkan setara harga sepiring nasi uduk. Ketiga, cobalah lirik reksadana pasar uang yang risikonya rendah tapi imbal hasilnya jauh lebih menarik dibandingkan sekadar menabung di rekening biasa yang bunganya habis dipotong biaya admin bulanan. Keempat, untuk ibu yang lebih berani, belajar sedikit tentang saham perusahaan konsumsi yang produknya sering kita pakai sehari-hari, bisa jadi pilihan investasi jangka panjang yang sangat menguntungkan. Kelima, jangan remehkan kekuatan dana darurat yang harus disisihkan secara konsisten agar saat ada ban mobil bocor atau atap bocor, kita tidak perlu panik pinjam sana-sini. Keenam, mulailah berinvestasi pada asuransi kesehatan atau jiwa, karena proteksi adalah bentuk investasi paling nyata untuk melindungi aset yang sudah susah payah kita kumpulkan dari serangan biaya rumah sakit. Yang nomor 7 adalah cobalah teknik belanja grosir untuk kebutuhan pokok yang tidak cepat basi karena membeli dalam jumlah banyak. Saat promo bisa menghemat pengeluaran bulanan secara signifikan. Kedelapan, ibu bisa mencoba memulai bisnis sampingan kecil-kecilan dari rumah seperti menjadi dropshipper atau reseller produk yang sedang tren untuk menambah pundi-pundi penghasilan. Kesembilan, jangan lupa sisihkan uang khusus untuk dana pendidikan anak sedini mungkin agar saat mereka masuk kuliah nanti, ibu tidak perlu pusing 7 keliling melihat biaya masuk yang fantastis. Ke-10, manfaatkan teknologi
dengan menggunakan aplikasi pencatat keuangan agar setiap rupiah yang keluar bisa Ibu pertanggungjawabkan dan tidak ada lagi istilah uang habis entah kemana. Ke-11, yang paling penting dari semuanya adalah investasi pada diri sendiri dengan cara terus belajar keterampilan baru seperti manajemen bisnis online atau literasi keuangan terbaru. Semua inspirasi ini kalau dilakukan dengan konsisten akan membuat Ibu menjadi manajer keuangan rumah tangga yang sangat tangguh dan disegani oleh seluruh anggota keluarga. Contoh realnya begini, Bu. Bayangkan kalau Ibu konsisten menyisihkan uang jajan kopi yang harganya Rp20.000 setiap hari selama setahun lalu dibelikan emas. Dalam beberapa tahun ke depan, nilai emas itu pasti jauh lebih berharga daripada sekadar tumpukan gelas plastik bekas kopi yang cuma memenuhi tempat sampah dan merusak lingkungan. Logikanya sederhana saja. Kita harus lebih pintar dari mesin kasir di supermarket yang selalu menagih lebih banyak setiap kali kita datang belanja bulanan. Jangan biarkan gaya hidup yang tidak perlu membuat kita terjebak dalam lingkaran setan, utang yang tidak ada ujungnya hanya demi terlihat gaya di depan teman atau tetangga. Lucunya, kita ini sering sekali merasa paling hemat saat beli barang diskon, padahal sebenarnya kita sedang membeli barang yang tidak dibutuhkan, cuma karena ada tulisan promo besar. Kadang, saya juga merasa aneh. Sanggup tawar-menawar sadis dengan tukang sayur demi 100 perak, tapi kalau melihat diskon di mall, langsung hilaf, menghabiskan ratusan ribu. Memang menjadi ibu rumah tangga itu butuh jiwa detektif, sekaligus akuntan profesional yang harus teliti melihat setiap peluang untuk menyelamatkan masa depan keluarga. Jadi tidak perlu merasa bersalah kalau sesekali ingin memanjakan diri, asalkan pos investasi dan tabungan sudah terisi dengan aman dan tidak terganggu oleh keinginan sesaat. Kita harus jujur pada diri sendiri bahwa musuh terbesar keuangan itu bukan hanya inflasi dunia, tapi juga keinginan untuk selalu mengikuti tren yang tidak ada habisnya. Seringkali kita lebih takut ketinggalan model baju terbaru daripada takut saldo tabungan pendidikan anak yang masih jalan di tempat selama bertahun-tahun tanpa ada kemajuan. Sedikit autokritik untuk kita semua. Mari kita mulai membedakan mana yang merupakan kebutuhan mendesak dan mana yang hanya sekadar keinginan mata sesaat yang merayu dompet. Menjadi ibu yang hebat bukan berarti harus memiliki segalanya, tapi mampu mengelola apa yang ada untuk kebahagiaan jangka panjang seluruh penghuni rumah tercinta. Sebagai penutup dari obrolan panjang kita hari ini, intinya adalah kesadaran untuk mulai bergerak sekarang juga sebelum inflasi semakin menjepit ruang gerak kita semua. Memang tidak mudah mengubah kebiasaan lama, tapi ingatlah bahwa setiap langkah kecil yang Ibu ambil hari ini adalah bentuk cinta paling tulus untuk masa depan anak-anak. Mari kita lebih reflektif lagi, apakah selama ini kita sudah cukup bijak atau malah sering termakan ego sesaat yang merugikan keuangan rumah tangga dalam jangka panjang. Tetaplah optimis, karena tidak ada kata terlambat untuk belajar menjadi ibu cerdas yang melek finansial dan siap menghadapi tantangan zaman dengan senyuman. Terakhir, ayo kita saling menyemangati satu sama lain, karena tugas menjadi ibu rumah tangga itu sudah sangat berat. Jadi jangan ditambah lagi dengan beban pikiran. Ibu adalah jantungnya rumah tangga. Kalau ibu tenang dan punya perencanaan keuangan yang matang, maka seluruh penghuni rumah pun akan ikut merasa damai dan bahagia. Percayalah bahwa setiap rupiah yang ibu investasikan dengan benar akan berbuah manis dan menjadi warisan berharga bagi generasi mendatang di masa depan yang cerah. Tetap semangat para ibu hebat, mari kita buktikan bahwa kita bukan sekadar pengatur dapur, tapi juga arsitek keuangan keluarga yang handal dan luar biasa. Demikian, terima kasih sudah mendengarkan ceritaku kali ini. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita berikutnya. Tetap semangat ya ibu-ibu semua.